mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan ibadah pada kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Jemaat Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, ibadah pada kesempatan ini merupakan ibadah pembukaan bulan keluarga tahun 2024 dengan mengambil tema bulan keluarga, supaya kamu saling mengasihi. Dan ibadah pada saat ini juga bertepatan dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia atau HPII, serta bertepatan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HPKD. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri dalam pelayanan sakramen perjamuan bagi setiap warga gereja yang sudah dibaptis. Dan juga perjamuan kudus anak yang pertama kali di GKJ Pekalongan. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah pada kesempatan pagi hari ini dengan tema ibadah keluarga yang menyatakan karya Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu kita mulai peribadatan pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Satukanlah Hati Kami yang akan kita nyanyikan 2 kali. Bait yang pertama dinyanyikan oleh kaum wanita, bait yang kedua oleh kaum pria, sedangkan nanti refrennya akan kita nyanyikan bersama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah dan selanjutnya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam suatu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam suatu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkarya mencipta dan menyelamatkan ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Umat disilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Anak-anak, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita memulai bulan keluarga 2024. Tema ibadah kita adalah keluarga yang menyatakan karya Allah. Dan kita ingin belajar bagaimana kita sebagai keluarga sungguh-sungguh terus berupaya untuk menyatakan karya Allah. Keluarga punya kelebihan, keluarga punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna, tapi kita ingin belajar menyatakan karya Allah. Dan yang istimewa pada ibadah ini adalah GKJ Pekalongan memulai melayankan sakramen perjamuan kepada setiap warga gereja maupun tamu yang sudah dibaptis.
Untuk itu kepada segenap warga gereja yang hadir pada ruang ibadah ini, para tamu juga selamat datang, termasuk yang beribadah melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Mari kita rayakan ibadah ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Lagu Bersama Keluargaku akan kita nyanyikan bersama-sama sebagai sebuah komitmen kita sebagai keluarga datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang terkasih, kita menyadari kehidupan kita banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Maka marilah dengan penuh penyesalan kita menghadap kepada Tuhan, membawa dosa-dosa kita dalam pertobatan kita. Adapun firman Tuhan yang akan mendasari pertobatan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyatakan penyesalan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengaku Tuhan bahwa kami dan juga keluarga kami belum sepenuhnya memuliakan nama-Mu Tuhan, baik dalam pikiran kami, perasaan kami, dan perkataan kami Tuhan. Engkau menyatukan kami dengan kasih-Mu, namun terkadang kami memilih untuk saling menyakiti. Engkau memberkati kami, namun kami cenderung menyia-nyiakan berkat-Mu Tuhan. Bahkan kami belum mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami memohon belas kasihan serta pengampunan-Mu Tuhan, agar pemulihan itu terjadi atas kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita nyatakan nyanyian pertobatan kita dengan menyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 467
bait pertama dan bait kedua. Tuhanku bila hati kawanku dan seterusnya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadikan jikalau tuturku tak semenang dan aku tulah orang berdosa, diberikanlah tuturku berserah aku. Umat diundang untuk bersama berdiri. Terimalah berita anugerah Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang mempersaksikan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian berita anugerah dari Allah, sekalipun kita melakukan perbuatan dosa termasuk di tengah keluarga, namun kita bersyukur karena Kristus hadir bukan untuk menghukum yang berdosa, melainkan untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa termasuk saya dan saudara semua. Kita hayati cinta kasih Allah ini dengan menyanyikan nyanyian syukur, Yesus sayang padaku. Anak-anak akan menyanyikan baitnya, kita semua akan menyanyikan bagian refren. Sama-sama. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang kedua, anak-anak lebih dulu menyanyikannya. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Kita berdoa menyambut sabda Tuhan saya hantar. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sayang kepada kami semua, sayang kepada seisi keluarga kami. Itulah
firman di dalam Alkitab yang Engkau nyatakan kepada kami pada ibadah pagi ini. Dan salah satu bentuk cinta kasih-Mu kepada kami adalah Engkau berkenan menuntun kami melalui sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan agar hati serta pikiran kami dilingkupi dengan kuasa-Mu, sehingga tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami secara nyata. Doa kami ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatian dari bulan keluarga 2024 adalah bagaimana kita mengasihi seisi anggota keluarga, terkhusus adalah para penyandang disabilitas. Dan bacaan kita pada ibadah ini mengisahkan bagaimana sikap Gusti Yesus kepada orang yang menyandang disabilitas. Kita simak bersama Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan menurut terjemahan baru LAI edisi yang kedua. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Jemaat terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melaksanakan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah keluarga yang menyatakan karya Allah. Setiap kali kita bicara soal keluarga, ada satu lagu yang sangat terkenal dan kita semua pasti bisa menyanyikannya. Kita nyanyikan baitnya saja, refrennya nggak usah ya, supaya nggak terlalu lama. Minta tolong Mbak Danti atau Mbak Agatha mengiringi. Lagu yang menjadi soundtrack film dan sinetron Keluarga Cemara. Kita nyanyikan bersama-sama nggih, Bapak Ibu, sudah anak-anak juga nyanyi.
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, apakah setuju bahwa keluarga adalah mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf nggih. Pun ampun sami muwun. Kula mawon. Apakah kita setuju bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga? Gitu pertanyaannya gitu ya. Setuju nggih? Bukan duit, bukan emas. Persoalannya adalah terkadang meskipun kita setuju bahwa keluarga itu berharga, kita terkadang gagal menghargai keluarga kita. Ada seorang teolog yang bernama Desmond Tutu, dia seorang Afrika berkulit hitam. Dia mengatakan dalam sebuah quotes atau kutipan, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, "You don't choose your family." Kita tidak memilih keluarga. Tetapi they are God's gift to you. Keluarga adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Jikalau keluarga itu adalah hadiah, itu berarti berharga. Anak-anak di sini pasti juga semuanya senang kalau diberi hadiah. Coba Pak Argo pengen tanya kepada anak-anak, hadiah paling apa yang paling dinantikan atau yang paling membuat anak-anak senang? Coba angkat tangan dan sebutkan teman-teman, anak-anak.
HP. Anak niku silakan Mas Jojo, hadiah apa yang paling disukai? iPhone. Bagus. Kalau itu sih tidak hanya anak-anak ya, anak muda juga senang, orang tua juga senang. Saya juga mau ya. Nanti bilang ke papa mama, iPhone 17 ya, itu minimal itu iPhone 17. Terus, silakan, Gracia. Parcel. Oh puzzle, sip, setuju. Pak Arko juga senang main puzzle gitu ya. Kalau simbah-simbah masih butuh hadiah nggak ya? Apa? Amplop. Ah kok amplop? Ini hadiah yang uang, lah nggih. Jujur mawon nggih, niku hadiah yang paling dinantikan kan uang gitu ya. Desmond Tutu berkata, kita itu tidak memilih keluarga, tapi Gusti Allah, Tuhan Allah yang menghadiahkan kepada kita. As you are to them. Demikian juga kita adalah hadiah bagi keluarga kita. Persoalannya dua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pertama adalah, seringkali kita tidak menganggap keluarga itu adalah hadiah, pemberian, berkat Tuhan. Kadang-kadang kalau bisa memilih, ada orang-orang yang pengen menukarkan hadiahnya gitu ya. Karena kecewa, karena tidak dikasihi, karena dia merasa bahwa keluarganya tidak berharga. Tidak seperti lagu Keluarga Cemara gitu ya. Loh, katanya lagu itu mengatakan keluarga yang, harta yang paling berharga keluarga, puisi yang paling indah bermakna keluarga, istana yang paling megah keluarga. Mana buktinya? Aku tidak mengalami itu di keluarga. Barangkali ada orang-orang yang semacam itu. Lalu kalau keluarga adalah hadiah, hadiah macam apa? Ketika suamiku, ketika istriku seperti ini. Hadiah macam apa ketika orang tuaku melakukan kekerasan padaku misalnya gitu. Hadiah macam apa ketika anak-anakku nakal dan seterusnya dan seterusnya. Terkadang kita gagal menghayati bahwa keluarga adalah hadiah karena rasa kecewa. Pasti kita pernah kecewa. Kalau bisa, aku pengen menukarkan hadiah dari Tuhan ini. Aku ingin menukarkan keluargaku ini. Mungkin ada banyak anak yang kecewa dengan bapaknya, ibunya. Tuhan, bisa enggak aku jangan punya orang tua seperti mereka? Bisa enggak aku ditukar aja orang tuanya, aku pengen bapak ibuku itu, pak itu dan bu itu aja gitu ya. Jangan bapak ibuku. Karena bapak ibuku tidak menyayangiku, misalnya. Atau orang tua kemudian kecewa pada anak-anaknya. Wah, iki nek iso tak ijol, anakku iki tak ijol oke. Gusti, parang mboten kula ijolan mawon. Anak kula niki jan dikandani angel. Itu loh, anaknya Pak itu, Bu itu kok dikandani nurut, mereka sopan, baik. Tak ijol ke mawon dengan anaknya orang lain. Boleh nggak gitu ya? Pada ke barang dagangan nggih, diijol-ijol kayak gitu ya. Atau ada seorang suami yang kecewa pada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau menganugerahkan istri kepadaku. Tapi mengapa istriku susah diatur? Mengapa istriku mengecewakan? Mengapa istriku bla bla bla? Yang buruk-buruk. Nah, si suami ini pengen ngijol ke bojone gitu ya. Tuhan, umur istriku adalah 50 tahun. Bisa enggak ditukar 25 Kalau uang kan bisa ya. Saya kata dijual ke selawenan entuk loro. Nah, bisa enggak ini istriku yang usianya 50 tahun ini tak tukarkan 2. Umurnya 25 tahun. Nah, kan. Maaf ya yang usianya 50 tahun ini cuma cerita aja. Cuma kebetulan kalau ada yang usianya sama. Tapi terkadang kita tidak mensyukuri keluarga kita, bahkan mengeluhkan keluarga kita. Padahal Desmond Tutu, seorang teolog Afrika sekali lagi mengingatkan, you don't choose your family, they are God's gift to you. As you are to them. Artinya, istriku, suamiku, orang tuaku, anakku adalah hadiah dari Tuhan kepadaku, tapi aku ini juga adalah hadiah bagi keluargaku. Maka yang kedua, kita pun, entah kita orang tua, anak, suami, istri, dan sebagainya, perlu bersikap
sebagai hadiah yang menghadirkan kebahagiaan bagi anggota keluarga kita. Ada orang yang sudah berhasil, ada banyak yang gagal menghayati pesan ini. Termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita bicara soal penyandang disabilitas. Bagaimana rasanya ketika ada keluarga kita yang menyandang disabilitas? Apakah kita masih menghayati bahwa orang ini adalah hadiah dari Tuhan? Atau orang ini adalah beban dari Tuhan, misalnya gitu ya. Nanti di bahan Sarasian 1, PA, Sarasian 2, sepanjang bulan ini kita akan sinau bagaimana bersikap secara iman, secara etis pada penyandang disabilitas. Nanti ada penjelasan yang panjang lebar. Tetapi orang yang menyandang disabilitas itu adalah bisa dia sejak lahir mengalami disabilitas. Seperti bacaan kita di Alkitab hari ini, orang yang buta sejak lahir, disabilitas netra sejak lahir. Ada orang yang disabilitas ketika dia sudah muda dewasa, misalnya ketika mengalami kecelakaan, lalu tidak bisa hidup secara maksimal, disabilitas. Tetapi yang dialami semua orang adalah disabilitas ketika sudah sepuh, sudah lansia. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua ini, cepat atau lambat, itu pasti akan mengalami disabilitas. Ya barangkali yang anak-anak atau yang masih muda masih merasa sehat, segar bugar fisiknya, tapi ketika nanti sepuh kan tidak begitu ya. Ada 5B atau 6B yang biasa simbah-simbah ungkapkan itu. Sudorungon, itu kan disabilitas pendengaran, ya meskipun standarnya tidak harus sangat besar. Sudo paningal, blawur gitu ya, buyuten, beser, lan sanes-sanesipun. Itu kan disabilitas. Kita semua nanti ketika sudah sepuh akan mengalami disabilitas juga. Maka menghayati hidup di tengah keluarga yang di dalamnya ada penyandang disabilitas tidaklah mudah. Apakah orang tua atau saudara yang di dalam keluarganya itu ada anak yang disabilitas, entah fisik, mental, intelektual, sensorik, apapun, masih menghayati bahwa anak ini bagaimanapun juga adalah hadiah dari Tuhan yang harus aku syukuri, aku rawat dengan baik. Atau anak-anak yang merawat bapak ibunya, merawat simbahnya yang disabilitas karena sudah sepuh, masihkah menganggap, iki bapakku, ibuku iki hadiah saka Gusti Allah, aku perlu merawatnya dengan sebaik-baiknya. Bukankah terkadang terlintas dalam pikiran keluarga itu, wah, dia kok menjadi beban dalam keluarga ini. Dia kok menyusahkan dalam keluarga ini. Nah, semoga dalam perenungan bulan keluarga kita bersikap lebih ramah pada penyandang disabilitas. Mereka tetap adalah hadiah dari Tuhan yang perlu kita terima dan kita syukuri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada dua sikap yang muncul kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini. Yang pertama ada tanda silangnya, artinya no, jangan dilakukan sedapat mungkin. Adalah sikap yang diwakili oleh para murid Yesus yang bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Kok ada anak yang terlahir buta? Apakah dosa si anak ini atau dosa orang tuanya? Pertanyaan semacam ini, sapa sing dosa, itu bisa muncul dari dalam diri orang yang menyandang disabilitas. Kok aku disabilitas? Kok aku enggak sempurna? Kok aku seperti ini? Apa dosaku? Apa aku sing dosa ya gitu ya. Kadang muncul dalam benak orang-orang yang disabilitas itu perasaan berdosa, perasaan tidak berharga. Muncul juga dari orang lain bisa. Oh pasti dia berdosa. Oh pasti ki mergo perbuatane orang tuanya dulu. Akibatnya anaknya yang sekarang menanggung akibatnya. Misalnya begitu ya. Jadi ada dari diri sendiri, ada yang dari orang lain. Nah, Yesus tidak setuju dengan sikap atau pendapat yang seperti ini. Yesus dalam tanda kutip ingin menghapus pertanyaan, siapakah yang berbuat dosa?
Mengapa? Karena pertanyaan ini, saudara-saudara yang terkasih, adalah pertanyaan yang bersifat menghakimi dan mencari yang negatif, mencari siapa yang salah. Yesus mengalihkan perhatian bukan pada siapa yang berdosa, melainkan ayat yang ketiga, bukan dia, bukan anak itu, bukan orang tuanya yang berdosa, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Kita diutus untuk menyatakan pekerjaan Allah itu. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yesus tidak bertanya, kowe kok wuto, dosamu apa? Dosane wong tuamu apa? Yesus enggak sempat bertanya itu. Karena pertanyaan tadi adalah pertanyaan penghakiman. Tapi Yesus langsung berkarya, dia meludah, mengaduk di tanah, mengoleskan di mata orang itu, anak itu, kemudian pergilah, basuhlah dirimu di Siloam. Singkat cerita, anak itu bisa kembali melihat. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita perlu mengarahkan perhatian kita bukan pada apa yang salah, apa yang buruk, apa yang berdosa, tapi apa yang harus kita kerjakan sebagai keluarga. Pekerjaan Allah harus dinyatakan bagi seisi anggota keluarga. Pekerjaan Allah yang memulihkan, yang menguatkan, yang memandang positif martabat setiap orang, termasuk orang yang menyandang disabilitas. Pekerjaan Allah yang merengkuh mereka yang lemah, itu yang harus dinyatakan di tengah seisi keluarga kita. Ya, tidak harus keluarga yang di dalamnya ada yang disabilitas, tapi setiap orang, setiap keluarga pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengawali bulan keluarga kita tahun ini, mari kita belajar untuk melihat sisi positif dalam kehidupan kita, termasuk dalam keluarga. Oke, suami kita, istri kita barangkali mengecewakan. Tapi ingatlah, dia adalah kado, hadiah dari Tuhan. Oke, orang tua kita barangkali tidak ideal, seringkali mengecewakan. Tapi anak-anak, marilah menghayati dan menghargai bahwa orang tua kita adalah pemberian, adalah kado, adalah hadiah dari Tuhan. Oke, mungkin anak-anak kita tidak seperti yang kita inginkan sebagai orang tua. Tapi anak-anak kita nggak bisa milih. Itu bukan pilihan, tapi anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita rengkuh, kita sayangi anak-anak kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keluarga-keluarga kita bukanlah menjadi keluarga yang berfokus pada apa yang negatif, apa yang buruk, melainkan berfokus pada apa yang positif, apa yang bisa diapresiasi, dihargai, dan bagaimana kita didorong untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Dan mulai bulan keluarga tahun ini, gereja pun melayankan perjamuan kudus termasuk bagi anak-anak yang sudah dibaptis. Mengapa? Karena pekerjaan Allah yang menyelamatkan setiap umatnya adalah pekerjaan yang harus dinyatakan juga oleh gereja tanpa terkecuali, termasuk yang berhak merasakan rahmat Allah itu adalah anak-anak. Maka pertanyaan, apakah anak-anak itu banyak dosanya, apakah anak-anak itu sudah ngerti tentang bertobat, apakah anak-anak, bukankah mereka belum layak, dan seterusnya, adalah pertanyaan yang lebih bersifat negatif. Maka fokus gereja kemudian bukanlah pada apa dosa dan kesalahan si anak itu, tetapi ini pekerjaan Allah yang harus dinyatakan oleh gereja. Maka anak-anak nanti juga akan ikut dalam perjamuan kudus. Apakah anak-anak siap untuk ikut perjamuan kudus? Anak-anak? Sudah siap ya? Orang tua jangan lupa ikut mendampingi, menjaga anak-anaknya supaya tertib. Anak-anak, Pak Pendeta mengingatkan sekali lagi, nanti ketika kita menerima roti perjamuan, rotinya dipegang dulu ya. Jangan langsung dihap gitu. Dipegang dulu, sabar, kita nunggu semuanya dapat roti,
nanti ada aba-aba, mari kita bersama-sama makan roti. Nah, baru rotinya dihap gitu ya. Kita juga akan nanti menyambut anggur, yang anak-anak sirup anggur. Dipegang dulu, jangan diminum dulu, nanti nunggu yang lain terima anggur, lalu kemudian kita minumnya bersama-sama. Dengan begitu, kita akan merayakan perjamuan kudus dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, karena kita sedang merayakan anugerah Allah, rahmat Allah yang berlaku untuk setiap orang, dan terkhusus di dalam gereja, setiap orang yang beriman, setiap anak yang sudah dibaptis. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat mengerjakan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing, termasuk dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi marilah kita menghayati keluarga adalah harta yang paling berharga, hadiah dari Tuhan, kita rawat dan kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau hadiahkan bagi kami, suami maupun istri sebagai pasangan hidup kami, pemberian Tuhan. Orang tua yang telah merawat mendidik kami pun adalah anugerah Tuhan. Termasuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami, biarlah kami jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Termasuk para penyandang disabilitas yang ada di tengah keluarga kami yakin mereka pun adalah hadiah dari Tuhan yang harus kami rawat, harus kami didik dan kami asuh dengan penuh cinta kasih. Berkatilah keluarga kami Tuhan, meskipun bukan keluarga yang sempurna, namun biarlah terus menjadi keluarga yang saling mengasihi, menyatakan pekerjaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kami datang dengan segenap syukur karena Tuhan Allah hadir di tengah ibadah kami pada pagi hari ini, di saat kami merayakan pembukaan bulan keluarga 2024. Mampukanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk bisa terus hidup di tengah keluarga sebagai anggota keluarga yang saling mendukung, saling menghormati, dan saling mengasihi. Kami teringat orang tua kami, saudara kami, maupun anak kami, terutama yang mengalami sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit, yang sudah boleh pulang dirawat di rumahnya masing-masing, Tuhan Allah yang akan terus menjaga dan memelihara mereka semua. Kami juga teringat orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan segala keterbatasan fisik yang membuat mereka terkadang hidup di tengah kelemahan. Kami juga teringat anggota keluarga kami yang menyandang disabilitas, baik itu fisik, mental, intelektual, maupun sensori. Tuhan Allah hadir memberikan berkat kekuatan kepada mereka
agar bisa terus menghayati hidup dengan penuh syukur, bahwa setiap orang Tuhan ciptakan berharga dan istimewa. Ya Allah, kami teringat persekutuan kami sebagai gereja. Mampukanlah kami menjadi gereja yang juga ramah pada para penyandang disabilitas. Mampukanlah kami menjadi gereja yang terus membangun persekutuan sebagai keluarga yang saling mengasihi, yang saling mendukung. Kiranya Allah menolong kami mengerjakan setiap program pelayanan dengan sebaik-baiknya, yang kami hayati sebagai pekerjaan Allah yang harus kami kerjakan. Maka ya Tuhan, kami semua, segenap warga gereja yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mampukan. Ya Allah, terkhusus kami mendoakan pelayanan perjamuan kudus bagi segenap warga gereja yang sudah dibaptis. Kiranya boleh berlangsung dengan baik untuk mengingat kembali kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga perjamuan kudus kami rayakan dengan penuh syukur dan iman kami seisi keluarga pun dapat semakin terpelihara. Kami teringat pekerjaan kami yang kami maknai sebagai cara Tuhan memelihara hidup kami. Melaluinya Tuhan Allah mencurahkan berkat, membuat kehidupan kami berkecukupan bahkan berkelimpahan. Ajar kami Tuhan untuk bisa bekerja dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula kami teringat kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana Allah juga mengutus kami untuk menyatakan pekerjaan Allah dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang terus mampu menyatakan pekerjaan Allah. Dan di tengah segala keterbatasan kami percaya Tuhan yang akan terus menolong dan memperlengkapi. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang singkat, doa yang tidak sempurna. Tetapi kami yakin bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Tuhan Allah mengerti apa yang menjadi kegelisahan, ketakutan, dan setiap pergumulan kami. Tuhan hadir, penolong, dan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Sebelum perjamuan kudus kita rayakan, ada persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Mbak Iin, yang akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Pak D. Karsono dari Pepandan Comal. Matur nuwun Pak D. Karsono. Monggo.
Terima kasih Mbak Iin, terima kasih Pak Dekarsono yang telah mempersembahkan lagu yang indah, Suci Cintanya. Kiranya membuat kita semakin menghayati cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang suci, yang murni, dan yang hari ini kita rayakan melalui perjamuan kudus. Umat Allah yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Sebelum Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada para murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama adalah penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah kedudukan kita sebagai anggota keluarga Allah, yang saling berbagi makanan, minuman, dan juga berbagi kehidupan. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah di surga. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Seperti firman-Nya, Lukas 18 ayat 16. Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Jemaat terkasih, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing dalam rangka menguji diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus dengan cara hidup yang baik setiap hari? Dan yang terakhir, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita memasuki saat hening, merenungkan pertanyaan pendadaran, dan kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan, yang siap untuk menyambut rahmat-Mu, cinta kasih-Mu yang sempurna. Kiranya perjamuan kudus yang akan kami terima sungguh-sungguh mengingatkan kami tentang betapa besarnya cinta kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus, kita nyanyikan Ajaib Benar Anugerah. Ajaib
Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang dipecah-pecah ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kini terimalah dengan penuh syukur.
termasuk anak-anak, apakah masih ada yang belum menerima? Jemaat terkasih, termasuk anak-anak sekalian, diangkat rotinya nggih ya, anak-anak ya. Kita akan makan bersama roti ini dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Kidung Jemaat 35 bait yang pertama kita nyanyikan menyambut anggur perjamuan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah dengan penuh syukur.
Yang ada di dalam ruangan ini, apakah masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima anggur? Pojok sana belum ya? Masih kok. Adakah lagi Bapak Ibu Saudara, termasuk anak-anak yang belum menerima minuman?
Anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama meminum minuman kita dengan mengingat bahwa darah Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat terkasih, marilah kita memasuki saat hening sejenak setelah kita merayakan perjamuan kudus. Di dalam saat hening itu biarlah hati kita bersyukur kepada Allah dengan menyatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Perjamuan kudus kita akhiri dengan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 35, baitnya yang ketiga, Ya Anak Domba, darahmu tak hilang kuasanya. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk kantong berwarna hitam, persembahan mingguan, kantong berwarna merah, persembahan perjamuan kudus. Sebagai dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat yang
kelima. Satu Petrus pasal 2 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Di dalam pengumpulan persembahan, matahari bersinar terang, burung berkicaulah terang, dan selanjutnya. Semua raja kepada
selamanya mengasihi Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji syukur Tuhan, pada kesempatan saat ini kami diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Sebagai wujud ungkapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, persembahan kami mungkin tidak sebanding akan pemberian Tuhan, tetapi ya Tuhan, kami memberikan dengan kerelaan hati kami, dengan hati kami yang tulus. Untuk itu Tuhan, sucikanlah persembahan kami. Bapa kami yang ada di surga, tidak lupa kami juga menyerahkan kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa, terima kasih kami serahkan persembahan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kami berikan waktu, ada sambutan panitia bulan keluarga Bulga tahun 2024. Untuk waktu dan tempat kami silahkan. Salam, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bulan keluarga menjadi momen yang sangat penting dan dinanti oleh warga gereja pada kalender gerejawi. Dinanti enggak sih sebetulnya? Bulan keluarga ini dinanti enggak sih sebetulnya? Tepatnya pada bulan Oktober.
yang selalu dirayakan dengan bulan keluarga yang akan kita laksanakan setelah pembukaan ini. Bulan keluarga tahun ini dengan tema supaya kamu saling mengasihi. Sekali lagi, supaya kamu saling mengasihi. Tema ini didasarkan pada realitas saat ini dalam terang sabda Allah. Realitas menunjukkan bahwa keluarga-keluarga Kristen dipanggil untuk mewujudkan keluarga inklusi, khususnya berkait dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam arti tidak berarti penyandang nun sewu ya, cacat dan sebagainya. Tadi sudah diterangkan dalam khotbah oleh Pak Pendeta bahwa kita pun sebetulnya juga mungkin disabilitas, karena disabilitas itu adalah ada yang kurang. Mungkin saya tidak bisa membaca jauh, ya berarti disabilitas termasuknya. Seperti itu, dan panitia ini sudah membuat buku panduan seperti ini, mungkin sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Di sana sudah tertera jadwal dan sebagainya. Dan yang ingin saya tekankan saat ini bahwa di dalam jadwal itu penutupannya pada Minggu tanggal 27 Oktober itu bersamaan dengan perjamuan kasih dan ada lomba karaoke estafet. Karaoke estafet itu menyanyi tapi tidak bareng ya, menyanyinya gentenan. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 orang, menyanyinya gantian. Jadi estafet bersambung, tidak nyanyi bareng. Yang pertama diadakan perjamuan kasih. Perjamuan kasih ini menunya, daharannya, makanannya itu dibawa oleh masing-masing kelompok dengan sejumlah anggota dalam kelompok itu plus 5. Misalnya anggota kelompok itu anggotanya 70 orang, berarti membuat 75 porsi daharan yang sudah dibungkus, kemudian nanti dikumpulkan di gereja, nanti akan kita makan bersama-sama secara random. Jadi tidak harus kelompok A harus dahar untuk sajian yang kelompok A, tidak seperti itu, tapi acak sudah baginya. Jadi makanya menunya disamakan seperti yang tercantum dalam buku panduan. Ada menunya, ada kluban itu gudangan ya, gudangan, gereh itu bahasa Inggrisnya salted fish, gereh. Kemudian telur, dadar dan sebagainya itu sudah tercantum di sana semua. Kemudian tentang karaoke. Karaoke seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pesertanya 6 anggota dari masing-masing kelompok, dari unsur kakek-kakek, nenek-nenek, bapak ibu, dan remaja dan anak-anak. Jadi diusahakan yang lengkap, ada unsur kakeknya, ada unsur mungkin neneknya, mungkin orang tua dan pemuda, remaja dan anak-anak. Kemudian lagunya sudah ditentukan oleh panitia, ada 3 lagu yang dinyanyikan oleh kelompok, 1 lagu. Ya, 1 lagu. Ini nanti setelah kebaktian ini kami mohon untuk para Bapak Ibu Ketua Kelompok atau yang mewakili bisa mengambil undian
lagu yang mau dinyanyikan lagu apa, kemudian dilatihkan di kelompok selama kurang lebih 3 minggu. Sehingga nanti pada saat penutupan kita sudah siap tampil menyanyikan lagu yang dilombakan tersebut. Ya, estafet. Jadi karaoke estafet tahu maksudnya nggih? Apa? Satu lagu yang nyanyi satu baris yang kedua satunya dan seterusnya. Lagunya itu nanti ketua kelompok boleh mengambil undiannya untuk kebagian lagu yang mana. Nanti kami akan mengirimkan bahan lagunya untuk dilatihkan di kelompok masing-masing. Mungkin sudah jelas sementara itu, dan akan diambil 3 kejuaraan. Ya, 3 kejuaraan. Sekaligus pada saat penutupan, ibadah penutupan itu. Jadi nanti ketika ibadah penutupan mungkin waktunya agak siang undurnya karena memang ada banyak acara, sekalian pengumuman pembacaan hadiah, dan ketika Dewan Juri menilai itu nanti akan diisi oleh band dari putranya Pak Eli. Pak Eli kelompok Galilea. Jadi putranya punya grup band dan akan mengisi selingan pada saat penilaian juri. Jadi nanti mungkin ibadahnya agak siang. Baik, seperti itu. Kalau ada butuh penjelasan dan sebagainya boleh ditanyakan langsung kepada panitia. Kemudian saya ucapkan selamat mengikuti, selamat menikmati bulan keluarga tahun 2024 ini, dan panitia berusaha untuk menyediakan yang terbaik. Baik, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu. Terima kasih atas perjamuan kudus yang sudah kami ikuti di kebaktian pagi hari ini. Tuhan, kami sudah membuka masa bulan keluarga untuk pekan-pekan yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami, Engkau mampukan kami, Engkau buka hati kami, agar kami dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga hari demi hari kehidupan kami, kehidupan keluarga kami akan menjadi kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Dan bagi kami panitia, kiranya Engkau beri kami kemampuan, beri kami kesiapan, agar kami dapat melaksanakan setiap acara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bapak Kuncoro mewakili panitia bulan keluarga. Umat terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita telah sampai di penghujung ibadah. Tuhan Allah mengutus kita untuk menyatakan karya Allah. Mari kita ungkapkan melalui PKJ 177 bait 1 dan yang kedua. Jemaat nanti menyanyikan pada bagian refren. Aku Tuhan semesta.
Saudara-saudara, sebagai keluarga kita diutus untuk terus hidup dalam kasih. Kita juga diutus untuk turut menyatakan karya Allah. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang merengkuh setiap orang, kasih Allah Bapa yang memulihkan, serta persekutuan Roh Kudus yang memampukan kita berkarya, kiranya menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berseru.